Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar salat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu kita yaitu Abah Wahyudi selaku guru diniyah yang ada di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Mari kita berkenalan bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah. Kaifa halukum ya Ustaz? Bi khair alhamdulillah. Insyaallah bersedia di ini kita bincang-bincang. Alhamdulillah. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat ini Abah Wahyudi. Insyaallah ya. Ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana kita seharusnya sholat? Kemudian setelah itu nanti, apakah di dalam sholat itu kita harus berniat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah niat itu harus kita lafalkan atau tidak? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasan Ustaz Al-Karim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Terima kasih Abah sapa terlebih dahulu anak-anak Abah yang Abah cintai di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Baik, Abah Khalidi, terima kasih atas kesediaan waktu untuk membersamai saya di kesempatan ini. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa akan sedikit bincang tentang salat ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan satu pertanyaannya. Ini pertanyaannya satu atau banyak nih Abah? Satu. Banyak ya nanti, tapi oh ya, baik. Nanti insya Allah akan lanjut lagi ada pertanyaan setelah ini ya. Baik. Pertanyaan pertama tadi, apakah mesti kita berniat? Atau bagaimana tadi, Abah? Ya. Nah, apakah kita mesti berniat dalam sholat? Kemudian yang kedua, apakah niat itu mesti kita lafadzkan? Baik, jadi satu topik tapi dua pertanyaan. Tentang niat, dua pertanyaan ya, Masya Allah. Yang pertama, terkait dengan apakah kita harus memasang niat? Maka jawaban singkatnya adalah tentu. Ya, karena setiap ibadah yang tidak dibangun dengan niat, maka akan menjadi sia-sia. Dan pondasi yang menjadi patokan adalah hadis Nabi, innamal a'mal bin niyat. Ya. Tak lain dan tak bukan, setiap amal itu tergantung dari niatnya. Sehingga amal kita akan dicatat baik atau buruk itu tergantung niatnya. Jadi tentu kita harus memasang niat. Ya, harus memasang niat karena juga dengan niat itu juga membedakan antara perbuatan biasa dengan ibadah. Ya, dengan niat kita bisa membedakan, saya hanya ingin santai-santai saja di masjid. Tapi kalau satunya lagi diam di masjid dengan niat, saya niatnya mau iktikaf di masjid. Nah, nanti akan berbeda yang didapatkan kedua orang ini. Sehingga itulah fungsi niat. Maka ibadah itu harus dibangun dengan niat. Lalu kemudian, semua ibadah ini ya, tak terkecuali dengan sholat. Kemudian, tentang apakah kita mesti melafadzkan niat. Nah, tentang masalah ini memang terjadi khilaf. Sebelum kita membahas jauh ke situ, maka yang perlu kita fahami terlebih dahulu adalah tentang niat itu sendiri. Niat itu apa? Dan di mana sebenarnya niat itu terletak? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya an-niyatu fil qalb. An-niyah, niat itu di hati adanya. Sehingga ketika kita sudah tahu tempat niat itu berada, maka tidak lagi akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama tadi kita tahu bahwa niat itu di hati. Nah, yang namanya di hati itu ya tidak diucapkan. Ini kaidah asalnya. Tidak diucapkan. Jadi cukup dengan meniatkan, entah itu pakai bahasa Arab, bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang namanya niatkan kita memaksudkan segala sesuatu itu dengan tujuan tertentu. Niat. Nah, ketika kita sudah ada niat, saya mau sholat, dalam hati saja, maka itu pun sudah niat namanya ya. Sehingga ketika kita sudah memulai sholat, kita sudah wudhu, kemudian mempersiapkan diri, datang ke masjid sambil kita takbir. Allahu Akbar. Yang pertama, tanpa kita melafadzkan niat, maka itu sah. Karena
ketika kita sudah meniatkan di dalam hati, itu sudah cukup bagi kita. Namun, ketika kita melafadzkan niat pun tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah manakala kita menjadikan bahwa melafadzkan niat itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Sehingga itu menjadi sebuah masalah. Insya Allah bisa difahami ya. Ya, Abah Wahidi, saya ingin bertanya mengenai takbiratul ihram. Apa itu sih artinya takbiratul ihram? Dan apa fungsi daripada takbiratul ihram? Masya Allah. Dua pertanyaannya ya. Apa itu takbiratul ihram? Kemudian fungsinya. Yang pertama kita lihat tentang apa itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dari dua kata. Takbir dan al-ihram. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Kabbara yukabbiru. Nah, takbir ketika disandingkan atau digabungkan dengan al-ihram yang asal katanya adalah haram, maka seolah-olah memberikan pesan kepada kita bahwasanya takbir ini yang kemudian mengharamkan kita dari melakukan sesuatu ketika sudah masuk ke dalam sholat. Karena kan kata Nabi, miftah sholat at-tuhur. Pembuka sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang mengharamkan kita, sudah mulai mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu, nggak boleh makan, nggak boleh ketawa, nggak boleh minum, ketika sudah takbir. Jadi takbiratul ihram adalah takbir yang kemudian mengharamkan kita, bisa dikatakan permulaan di mana kita sudah memulai sholat. Dan yang kedua, takbir yang mengharamkan kita untuk boleh melakukan segala sesuatu di luar sholat. Baik, Abah Wahidi, itu yang berkaitan dengan takbiratul ihram ya. Alhamdulillah. Baik, kita beranjak pada pertanyaan ketiga, yaitu ruku. Nah ini Abah Wahidi, kadang orang ruku mungkin karena kecapean, tapi Allah alam ya, dia ruku, ketika ruku itu kayak orang begini dia, kayaknya kepalanya begini. Oh, terlalu ke bawah gitu. Terlalu ke bawah. Bahkan sampai dia memegang betisnya ini, bukan lututnya. Nah, ini apakah menyebabkan sholat kita itu menjadi batal atau tidak? Apakah pelanggarannya ini besar atau tidak? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian lanjut ke ruku'. Maka pertanyaannya adalah kasus di mana ketika orang yang sholat itu ruku' terlalu ke bawah atau bahkan ada yang condong ke atas seperti itu ya. Dan jawaban singkatnya adalah ketika kita bertanya apakah itu sampai membatalkan sholat, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Karena untuk masalah pembatal sholat itu ada tersendiri. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa yang seperti ini meskipun dia salah tapi tidak membatalkan sholat, bukan berarti kita harus melakukan seperti itu. Karena pasti ini tidak baik juga. Karena yang memang disarankan oleh Nabi, sebagaimana beliau katakan bahwa kalau kita bahasakan bebasnya mungkin dia itu berbentuk siku-siku, ya, siku-siku, 90 derajat, jadi rata seperti ini. Bahkan seolah-olah kalau kita letakkan gelas di atasnya, dia itu rata, tenang, tidak jatuh, tidak miring ke depan, ke belakang, karena terlalu condong ke bawah sehingga dia jatuh ke bawah, tidak juga condong ke atas sehingga jatuh ke belakang seperti itu. Jadi yang standar saja. Allahu a'lam. Baik, itu berkaitan dengan ruku ya, Pak ya. Alhamdulillah tadi kita sudah memasuki pertanyaan yang ketiga. Nah ini yang terakhir nih Abang, yang berkaitan dengan sujud ini. Nah sujud yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa sih? Karena kadang kalau kita sujud itu seperti ada seperti duduknya anjing, ada yang kadang seperti orang terlalu menjulur ke depan. Nah itu seperti apa sih sujud yang benar menurut hadis Rasulullah SAW? Mungkin itu saja. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terkait dengan sujud, tadi Abah Khalidi sampai menyampaikan bahwasanya ketika sujud ada yang terlalu maju, ya. Jadi memang kalau di kaidah orang Arab itu mengatakan khairul umur awsatuha, ya. Perkara yang baik itu adalah yang setengah-setengah lah ya, nggak berlebihan, pertengahan lah sifatnya ya. Jadi ketika sujud tentu kalau kita ambil dari kesimpulan bahwa ya yang sedang-sedang saja, maka tidak juga terlalu dempet seperti ini, tidak juga sampai begini ya, mungkin sampai seolah-olah mau tengkurap nanti jadinya, sampai jatuh ya nanti. Maka
maka distandarkan saja. Jadi posisi standar, namun juga dalam keadaan kedua lengannya ini tidak, kalau bahasa bebas mendelosor, apa menempel langsung, tidak nempel ke lantai ya, tidak menderum. Yang nempel ini saja iya. ya. Begini. Ya, Bukan tidak, semua sampai sini. ya betul, tidak menderum ya. Jadi ini tidak sampai seperti ini, saya perhatikan ya. Nah, bahkan di riwayat yang lain seolah-olah supaya ada anak hewan yang bisa lewat gitu. Iya. Ada celah seperti itu. Iya. Celah untuk bisa lewat. Allahu a'lam. Oh, terima kasih. Tapi ada yang paling terakhir ini, dan ini menarik, baru saya kadang orang ketika sujud ini, kadang ada anggota-anggota sujud yang tidak nempel di tanah. Nah, yang ingin Abah tanyakan adalah anggota-anggota sujud ini berapa? Baik, Masya Allah. Artinya supaya kita bisa tahu nih. Baik. Anggota sujud itu singkatnya adalah 7 ya. 7. Nah, ini diperhatikan baik-baik anak-anak. 7 ini di mana saja? Yang pertama adalah kening. Kening disambung dengan hidung. Jadi ini menjadi satu ya. Dihitung menjadi satu. Kening dan hidung. Nah, maka ketika sujud ya, kening itu ini lantai, katakan ini lantai. Nah, jadi ketika kening ini dikenakan ke lantai, maka hidung pun juga kena. Jadi jangan sampai ada yang menutupi kening kita. Dalam arti kalau kening saja kemudian ini enggak kena, berarti salah, sujud yang salah. Tidak. Iya, harus kena. Iya. Berarti salah kalau ini saja yang kena sama Betul. lantai, ini yang enggak kena. Ya. Karena dia menjadi satu paket ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini satu. Tadi kan Abah katakan 7. Yang kedua adalah lutut. Kedua lutut. Fokus baik-baik. Kedua lutut. Lutut ini harus bertumpu di lantai. 1, 2, 3. 2, 3. 1 tadi ya. Kemudian tambah 2 lagi. Yaitu bagian kaki. Telapak kaki. Telapak kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, tadi Abah katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hitungannya Abah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan ya. 7 itu. Itu yang menjadi tumpuan ketika kita sujud. Nah, itu harus mengenai lantai semuanya. Iya, kalau tidak kena lantai kayak mana kita? Bagaimana misalkan ngambang. orang itu sujud sekarang nih apa? Ya. Ini kena semuanya lantai, ini juga kena, ini juga kena. Tetapi kakinya ini kayak standing itu. Nah, ini gimana itu apa? Apakah salatnya ini bimakna naqsun, artinya berkurang pahala, atau bimana batal? Itu artinya batal. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dalam keadaan seperti itu, maka pun tidak membatalkan sholat. Tidak sampai membatalkan sholat. Tapi itu tadi bermakna an-naqsu. Ya, berarti mengurangi salah satunya. Baik. Allah a'lam. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang sama Abah Wahyudi berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah, mungkin karena kita sudah dibatasi oleh waktu, oleh sebab itu kita akan tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi berjumpa bersama kami di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.